akhir sebuah era, perpisahan Sri Mulyani dari panggung fiskal. Momen ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penutup perjalanan panjang seorang tokoh yang telah mewarnai kebijakan ekonomi Indonesia selama 2 dekade terakhir. Di balik senyum dan pidato perpisahan, tersimpan kisah dedikasi, tantangan, dan pencapaian luar biasa yang membentuk wajah fiskal negeri ini. Tanggal 10 September 2025 menandai babak baru bagi perekonomian Indonesia dan sosok Sri Mulyani Indrawati. Hari itu, seluruh perhatian publik tertuju pada pengumuman yang mengakhiri masa pengabdiannya sebagai Menteri Keuangan. Media nasional dan internasional menyoroti langkah besar ini, menandai perubahan penting dalam kepemimpinan fiskal Indonesia. Setelah bertahun-tahun mengabdi, Sri Mulyani resmi melepas jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Suasana haru terasa di lingkungan Kementerian Keuangan, di mana rekan-rekan kerja dan para pejabat memberikan penghormatan terakhir atas dedikasi dan kepemimpinan beliau. Namanya identik dengan integritas dan keahlian menjaga stabilitas keuangan negara. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, berani mengambil keputusan sulit, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil. Kariernya dimulai sejak 2005 saat pertama kali dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Ia sempat menorehkan prestasi di kancah internasional sebagai Managing Director Bank Dunia, sebelum akhirnya kembali ke kabinet pada 2016 untuk melanjutkan reformasi ekonomi. Ia dikenal sebagai arsitek reformasi fiskal yang memperkuat fondasi perpajakan dan mengelola anggaran dengan kehati-hatian. Berkat kepemimpinannya, sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih transparan dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan global. Pemberhentiannya diumumkan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika sosial dan politik yang hangat. Keputusan ini menjadi sorotan, mengingat peran strategis Sri Mulyani dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Meski terasa mendadak, transisi di Kementerian Strategis ini berjalan konstitusional. Proses serah terima jabatan berlangsung lancar, memastikan kesinambungan kebijakan dan pelayanan publik tetap terjaga. Kini, Sri Mulyani memasuki fase baru, waktu untuk diri sendiri, menata prioritas, dan menikmati momen-momen kecil yang selama ini mungkin terlewatkan. Ia berkesempatan untuk merefleksikan perjalanan hidup dan kontribusinya bagi bangsa. Perpisahan ini bukan kekalahan, melainkan kelulusan dari pengabdian panjang. Sri Mulyani meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat, menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan negara. Purbaya Yuti Sadewa, nakhoda baru di tengah gelombang. Di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan, Indonesia kini memiliki sosok baru yang akan menakhodai keuangan negara. Usai Sri Mulyani, Istana Negara melantik Purbaya Yuti Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru. Pelantikan ini menjadi sorotan publik, mengingat peran strategis Menteri Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Purbaya, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS, dikenal berpengalaman menjaga stabilitas perbankan nasional. Selama masa jabatannya, ia berhasil mengawal sistem keuangan Indonesia melewati berbagai krisis, membangun kepercayaan di kalangan pelaku industri dan regulator. Pelantikan oleh Presiden Prabowo menandai perombakan kabinet yang signifikan. Langkah ini diambil untuk memperkuat tim ekonomi pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Pasar keuangan sempat gelisah, indeks saham dan obligasi turun. Wajar mengingat reputasi Sri Mulyani di mata investor. Banyak pihak menanti langkah-langkah konkret dari Purbaya untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam pernyataan pertamanya, Purbaya menegaskan komitmen menjaga kesehatan fiskal dan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Ia juga menekankan pentingnya reformasi struktural dan efisiensi anggaran untuk mencapai target ambisius tersebut. Ia mewarisi ekonomi yang masih dalam pemulihan dan tekanan publik untuk keadilan ekonomi. Masyarakat berharap kebijakan fiskal yang inklusif dan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan. Tugasnya menyeimbangkan ambisi pertumbuhan dengan kehati-hatian fiskal. Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Kepercayaan internasional yang dibangun Sri Mulyani harus ia pertahankan. Hubungan dengan lembaga keuangan dunia dan investor asing menjadi kunci untuk menjaga arus investasi dan dukungan global. Kini, Menteri Keuangan juga harus menjadi komunikator yang transparan pada publik.
Keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Purbaya dihadapkan pada tantangan besar di tengah gelombang ketidakpastian. Namun, dengan pengalaman dan komitmennya, publik menanti langkah-langkah nyata untuk membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan. Kenangan di GES 2019, sebuah janji pensiun. Jauh sebelum reshuffle kabinet, Sri Mulyani pernah mengungkap keinginan pribadinya di GES 2011. Di pameran otomotif itu, ia tertarik pada Toyota Prius plug-in hybrid electric vehicle. Ia mencoba duduk di balik kemudi, menunjukkan kekaguman sebagai individu, bukan pejabat. Momen ini memperlihatkan sisi manusiawi Sri Mulyani. Di balik kesibukan, ia punya mimpi sederhana. Beberapa tahun kemudian, setelah pensiun, kenangan ini menjadi relevan. Dulu hanya angan-angan, kini menjadi kemungkinan nyata. Keinginan yang terucap di tengah keramaian pameran, kini bisa diwujudkan. Di balik figur publik yang tangguh, ada impian personal yang menanti diwujudkan. Kutipan yang tak terlupakan, mobil saya sesudah jadi menteri. Sebuah pernyataan sederhana yang diucapkan di tengah keramaian, namun langsung membekas di benak banyak orang. Kisah ini bukan hanya tentang mobil, tapi juga tentang mimpi, harapan, dan sisi manusiawi seorang pejabat publik. Di GES 2019, Sri Mulyani berkata santai, "Boleh entar, kalau saya pensiun menteri naik ini, Prius hybrid." Ucapan itu disampaikan dengan senyum lepas, seolah-olah ia sedang berbicara kepada teman lama, bukan di hadapan puluhan kamera dan wartawan. Keren, ini mobil saya sesudah jadi menteri. Sebuah kalimat yang terdengar ringan, namun menyimpan makna mendalam tentang keinginan sederhana setelah melewati masa jabatan yang penuh tekanan. Kutipan ini langsung jadi tajuk utama media, ringan, tapi bermakna. Banyak yang menyoroti sisi personal dari seorang menteri yang biasanya dikenal tegas dan serius. Ucapan itu menunjukkan perencanaan masa depan yang personal, bukan sekadar urusan jabatan. Ia membayangkan masa pensiun dengan sesuatu yang ia sukai, bukan sekadar rutinitas baru. Sesudah jadi menteri, adalah garis finish imajiner, tempat ia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Di balik segala tanggung jawab, ada keinginan untuk menikmati hidup dengan cara yang sederhana. Pilihan kata mobil saya menandakan hubungan emosional dengan Prius. Bukan sekadar kendaraan, tapi simbol kebebasan dan identitas baru setelah masa pengabdian. Kontras dengan citra publiknya yang serius, pernyataan ini memanusiakan sosoknya. Ia menunjukkan bahwa di balik jabatan tinggi, ada impian-impian kecil yang ingin diwujudkan. Kini, setelah pensiun, kutipan itu kembali relevan. Bukan lagi angan-angan, tapi rencana yang menunggu diwujudkan. Masyarakat pun ikut menantikan apakah ia benar-benar akan mengendarai Prius impiannya. Publik pun penasaran, akankah Sri Mulyani menepati janji pada dirinya sendiri? Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap sosok besar, selalu ada cerita sederhana yang membuat mereka lebih dekat dengan kita semua. Ketertarikan Sri Mulyani pada Prius bukan cinta pada pandangan pertama. Ia sudah akrab dengan mobil ini sejak tinggal di Amerika Serikat sebagai Managing Director Bank Dunia. Selama 6 tahun di sana, ia dan keluarga adalah pengguna setia Toyota Prius. Pengalaman langsung efisiensi, keheningan, dan ramah lingkungan Prius membentuk preferensinya. Pilihan mobilnya didasari pengalaman nyata, bukan sekadar desain menarik di pameran. Prius mengingatkannya pada masa hidup yang lebih normal, jauh dari sorotan politik. Memilih Prius setelah pensiun adalah caranya kembali ke ketenangan yang pernah ia rasakan. Pilihan Sri Mulyani pada Toyota Prius PHEV bukan tanpa alasan. Prius PHEV adalah lompatan teknologi efisiensi mesin bensin dan keheningan motor listrik. Plug-in hybrid ini bisa diisi ulang di rumah, memungkinkan perjalanan harian tanpa bensin. Memilih Prius PHEV adalah pernyataan sikap berpikiran maju, peduli lingkungan, dan mengapresiasi inovasi. Ini sejalan dengan prinsip Sri Mulyani, efisien, berkelanjutan, dan berdampak positif. Prius PHEV bukan sekadar alat transportasi, tapi simbol gaya hidup yang tenang dan bertanggung jawab. Mobil ini cocok untuk mereka yang sudah menemukan kepuasan dalam pilihan cerdas, bukan kemewahan. Sangat pas untuk seorang negarawan yang memasuki masa pensiun dengan kepala tegak. Untuk memahami daya tarik Prius PHEV, mari lihat teknologinya.
Prius PAV mampu menempuh hingga 68 km hanya dengan listrik, cukup untuk aktivitas harian di kota. Pengisian daya mudah bisa di rumah dengan stop kontak biasa tanpa instalasi rumit. Kombinasi mesin bensin dan motor listrik memberi fleksibilitas luar biasa, tanpa kekhawatiran jarak tempuh. Prius PAV menawarkan paket lengkap, ramah lingkungan, efisien, dan praktis. Teknologi ini sangat relevan di era harga bahan bakar naik dan kesadaran polusi tinggi. Tak heran jika Sri Mulyani melihatnya sebagai solusi cerdas, bukan sekadar kendaraan. Pilihan mobil impian seringkali mencerminkan nilai dan prinsip seseorang. Bagi Sri Mulyani, Prius PAV adalah ringkasan karakter dan pendekatannya selama mengabdi. Pilihan ini bukan soal kemewahan, tapi kecerdasan, efisiensi, dan tanggung jawab. Prius PAV melambangkan keberlanjutan, seperti prinsip kehati-hatian fiskal yang ia pegang. Efisiensi dan pragmatisme juga tercermin mobil irit bahan bakar, keputusan rasional secara ekonomi. Pilihan Toyota, bukan mobil mewah, menunjukkan kerendahan hati dan kesederhanaan. Ia tak perlu membuktikan status lewat simbol material, warisannya sudah terukir lewat karya. Mobil impian ini untuk kenyamanan dan nilai, bukan pamer. Pilihan seorang individu yang mencari ketenangan setelah puncak karier. Pensiun dari jabatan publik adalah momen transformatif. Bagi Sri Mulyani, ini adalah kanvas kosong untuk mewujudkan mimpi-mimpi kecil yang tertunda. Prius PAV menjadi metafora perjalanan baru, fase hidup yang lebih tenang dan damai. Tak ada lagi deru kebijakan publik, hanya keheningan untuk refleksi dan introspeksi. Memiliki mobil impian adalah pemenuhan diri, bukan hedonisme. Pilihan sadar lingkungan dan efisien menegaskan identitasnya sebagai teknokrat berintegritas. Kisah mobil impian Sri Mulyani mengajarkan, pensiun adalah awal kebebasan baru untuk memilih dan menikmati hidup. Yang terpenting, setelah tugas besar, setiap orang berhak menempuh jalan yang lebih tenang sesuai hati nurani.